final checknya ya. Mana pamu? Yes. Jaringan sepertinya. Kita sedikit lagi. Kita lanjut ya. Siapa? Siapa? Oke. 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 Eh,
Oke, kita lanjut. Ah, halo. Dengar saya? Dengar, Pak. Maaf, maaf Pak, Halo. terputus. Tak putus-putus, Halo? tapi Ya. sekarang kok dengar. Ya, oke deh. Sudah aktif sekarang. Kita lanjut ya. Iya, Pak. Ya Pak. Silakan. Siapa yang bisa tampilkan atau mau di share screen kita mau lihat itu? Ayo. Andri? Sudah? Sudah dengar? Sudah Pak. Oke. Kita lanjut, kita lanjut. Siapa yang mau kita sempurnakan? Mau semua, Pak. Mau semua ya? Silakan tampil. Siapa yang pertama? Kau Monita. Kemarin yang ya, Dia belum, Pak. Dia belum kasih lihat dia punya sama Bapak kemarin. siapa itu? Nita. Mana Nita ya? Oh Mana iya, tuh Pak, Nita? Ya, boleh. ayo Nita, ayo. Boleh, ayo. Kalau Nyoman punya saya lihat kemarin sudah hampir sempurna. Tinggal jadwalnya ya, Nyoman ya. Jadwal sudah Nyoman. Iya, Pak. Ya. Mungkin Coba jadwalnya dari kurang dianu. ya. Coba dari yang intinya itu di tabel saja. Kalau latar belakang ini memang dikejar oleh itu oleh apa ya kesempurnaannya, kita harus bisa latar belakangnya itu. Hanya di latar belakangnya menceritakan permasalahan-permasalahan yang ada toh, di instansinya kita atau di tusinya kita. Oke, Puskesmas Lalundu. Oke. Boleh dibacakan itu Nita? Langsung isu yang diangkat saja, Pak. Iya, Rancangan aktualisasi isu yang diangkat itu rendahnya pengetahuan ibu hamil tentang kesehatan gigi dan mulut di wilayah kerja Puskesmas Lalundu. Gagasan pemecahan isu meningkatkan pengetahuan ibu hamil tentang kesehatan gigi dan mulut di wilayah kerja Puskesmas Lalundu.
Apa gagasan kreatifnya kira-kira sesudah mulut itu? Melalui apa itu kita? Atau Melalui dengan apa? penyuluhan, Pak. Oh, penyuluhan. Oke, kalau begitu melalui Nah. penyuluhan ya. Dengan Berarti- leaflet. Ya, melalui penyuluhan dengan leaflet. Kalau melalui media penyuluhan saja, Berarti enggak usah masukkan leafletnya, Pak. ya tidak usah. Jadi kan nanti kan wujudnya adalah di leaflet kan. Berarti melalui media penyuluhan. Media itu bisa saja bukan cuma leaflet toh. Oh iya, Pak. Ya, misalnya berupa tata cara atau petunjuk-petunjuk lain kan boleh. Kalau leaflet mungkin hanya dia bisa kita gunakan sebagai daya tarik mereka untuk baca. Nah, ketika mereka tidak bisa baca berarti ada media lain kan? Iya, Pak. Ya, kesehatan gigi itu kan misalnya dalam bentuk gambar-gambar poster begitu kan boleh. Kalau ada ibu-ibu yang tidak bisa baca, dia hanya melihat saja, oh ternyata begini caranya. Atau melalui Oh. video. Ya, misalnya misalnya Nita menyuluh ke secara door to door itu dari rumah ke rumah bagi ibu hamil. Nah, Nita bisa memberikan penyuluhan itu hanya dalam bentuk penyampaian langsung begitu tata caranya, karena ibu itu mungkin tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, maka leaflet tidak tepat bagi dia. Maka penyuluhan itu boleh saja kita lakukan melalui kunjungan ke dia. Oke? Oke, Pak. Tapi Ya. di kegiatannya itu berarti enggak usah saya masukkan leaflet atau bagaimana, Pak? Ya, tidak usah leaflet, jadi media saja. Ya, media itu termasuk leaflet sudah. Tetap jadi kegiatannya tetap membuat leaflet. Oh iya, Pak. Tapi penyampaiannya itu yang beda. Kalau misalkan orang yang tidak paham. Betul. Jadi di gagasan ini kita tidak kunci dia. Kita kasih luas dia. Jadi penyuluhan itu bukan hanya bentuk leaflet. Tapi mungkin bentuk kunjungan langsung bisa. Karena kita tahu misalnya ibu hamil itu tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, maka kita kunjungi langsung untuk memberikan penyuluhan. Gitu ya? Iya, Pak. Untuk kegiatan yang pertama itu konsultasi kepada kepala puskesmas atau mentor tentang rencana kegiatan yang akan dilakukan. Untuk tahapan kegiatannya, menyiapkan bahan dan konsep rancangan kegiatan. Outputnya itu tersedianya bahan dan konsep rancangan kegiatan. Keterkaitannya dengan substansi mata pelatihan, ada masuk akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, dan anti korupsi. Pak, yang nasionalisme itu saya cantumkan semua di tahapan kegiatannya saya, Pak, yang sila ke-1 itu, ketuhanan. Halo, bagaimana? Yang ini, Pak, yang keterkaitan substansi mata pelatihan. Yang tahapan kegiatan pertama itu menyiapkan bahan dan konsep rancangan kegiatan. Outputnya itu tersedianya bahan dan konsep rancangan kegiatan. Terus keterkaitannya dengan substansi mata pelatihan itu masuk akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, dan anti korupsi. Dan untuk yang nasionalisme itu, Pak, saya masukkan semua yang di tahapan kegiatan, yang sila ke-1 itu, ketuhanan. Seperti yang Bapak bilang kemarin. Ya, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Terus yang untuk nilai bela negara saya cantumkan langsung di bawahnya, Pak. Saya per kegiatan, bukan per tahapan kegiatan. Boleh, tidak apa-apa. Ini. Bisa. Nilai-nilai dasar bela negara itu masuk rela berkorban untuk bangsa dan negara. Ya. Iya, tidak maksud saya apa yang dilakukan untuk maksudnya dalam tahapan itu melakukan apa sebagai bela negara? Oh, dijabarkan lagi, Pak. Ya. Harus maksudnya apa namanya?
kalau di keterkaitan nilai oke masukkan di sana, tapi apa yang mau dilakukan? Itu maksudnya bela negara itu akan terwujud apa yang mau dilakukan. Ya, seperti kemarin ada siapa kemarin ya? Dia beli apa itu ya? Siapa kemarin? Tunggu. Sahraini. Saya, Pak. Ya, Sahraini itu ada dia mau beli apa itu? Dan dia menggunakan Pengadaan. uangnya sendiri. Ya? Iya, pengadaan, Pak. Ya, ada pengadaan dia belikan sendiri untuk kegiatan itu. Nah, itu salah satu bentuk daripada nilai bela negara. Rela berkorban. Ya, rela berkorban kan. Nah, itu yang maksudnya itu diwujudkan dalam bentuk seperti itu. Oh, berarti selain kita cantumkan rela berkorban untuk bangsa dan negara, kita masukkan juga apa yang kita lakukan itu. Ya, misalnya ada hal yang mungkin rela berkorban dalam segi waktu juga boleh. Misalnya mau kunjungi pasien atau ibu hamil itu di luar jam dinas. Ya, silakan misalnya kesempatan ibu hamil misalnya malam hari lebih bagus, itu yang dilakukan wujud kegiatannya. Tuh, di tahapan kegiatannya. Seperti itu. Jadi pengorbanan kita tentang waktu itu menjadi apa nilai bela negara. Ya, Pak. Begitu kira-kira bentuknya. Bisa nih, bisa? Iya, Pak. Ya, nanti masukkan saja kalau begitu, tidak apa-apa. Satu saja boleh. Atau di setiap kegiatan juga boleh. Yang penting ada. Izin bertanya, Pak. Tunggu sebentar. Kalau kita lihat dulu Nita punya. Bagaimana Nita? Bisa? Ya, Pak, nanti saya sebut nama masukan Oke. yang Sekarang apa lagi permasalahan Nita di situ? ini, Apa Pak, yang kan dirasa saya masih? kalau ini, Pak, yang kegiatannya saya nyambung tidak dengan tahapan kegiatannya saya yang pertama sampai seterusnya. Yang apa punya itu? Yang tadi? Iya, Pak. Nah, coba Perbesar lagi. Iya. Ya, coba dibaca yang dirasa tidak nyambung. Artinya masih ragu-ragu. Kegiatan yang pertama itu konsultasi dengan kepala puskesmas atau mentor tentang rencana kegiatan yang akan dilakukan. Ya. Untuk tahapan kegiatannya yang pertama menyiapkan bahan dan konsep rancangan kegiatan. Ya. Terus yang tahapan kegiatan kedua meminta saran dan masukan terhadap kegiatan yang akan dilakukan. Ya. Yang ketiga, meminta persetujuan atau kesepakatan mentor. Oke. Terus kegiatan kedua, membuat leaflet tentang kesehatan gigi dan mulut. Iya, tidak apa-apa. Terus? Untuk tahapan kegiatannya yang pertama, mencari materi tentang kesehatan gigi dan mulut. Ya. Terus yang kedua, merancang dan mendesain leaflet tentang kesehatan gigi dan mulut. Ketiga, mencetak leaflet yang telah didesain. Oke. Terus? Keempat, membagikan leaflet pada ibu hamil. Atau bagaimana, Pak? Membagikan leaflet itu nanti pada saat penyuluhan. Jadi berarti di awalnya itu siapkan bahan penyuluhan itu termasuk membagikan leaflet. Kan tidak mungkin kita baru selesai cetak kita langsung bagi kan? Ya. Logikanya begitu. Berarti kegiatan yang pertama ini, maksud saya tidak bisa kalau baru kan itu kegiatannya baru membuat leaflet. Selesai dibuat itu belum tentu langsung kita bagi. Berarti harusnya apa, Pak, di situ? Ya, biar tiga tahapan saja tidak apa-apa. Oh.
3 tahapan saja supaya tidak tergabung di pembuatan leafletnya pada saat membagikan. Membagikan itu kan kalau kita mau melakukan penyuluhan door to door, maka mungkin setiap hari kita lakukan, setiap hari kita bagi dengan orang berbeda. Berarti bisa jadi tahapan kegiatan yang di leaflet itu masuk di menjadi tahapan Penyuluhan. kegiatan penyuluhan. Ya. Masuk di situ dia. Untuk urutannya Pak, kan saya ini yang pertama itu konsultasi dengan kepala puskesmas, kedua membuat leaflet, ketiga membuat kuesioner pretest, keempat membuat kuesioner posttest, kelima melakukan penyuluhan, Begini. 6 evaluasi. Begini. Apa tadi membuat kuesioner pretest? Pretest, iya Pak. Ya. Satukan saja pretest dan posttest. Oh, satukan ini Pak. Ya, hanya kan judulnya berbeda, pretest dan posttest, isinya sama. Cuma persoalannya berapa kegiatan Nita? Kalau disatukan Pak menjadi 5 sama evaluasi. Ya. Oke. Pretest dan posttest itu satu kegiatan untuk membuatnya. Kan begitu toh? Nah, berarti Pak. pertama konsultasi, kedua membuat leaflet, ketiga membuat pretest dan posttest. Keempat apa? Melakukan penyuluhan. Iya Pak. Ya, kelima evaluasi. Evaluasi. Oke. Kalau seperti itu berarti 5 kegiatan. Ya, 5 kegiatan saja boleh. Tapi ingat pretest dan posttest itu kalau penyuluhan bisa, tetapi apakah ibu hamil itu yakin kita bahwa mereka bisa menulis dan membaca? Kalau misalkan dia tidak bisa Pak, saya dampingi Pak. Saya bacakan, misalnya tanya jawab begitu Pak. Oh ya, kalau seperti itu oke. Saya hanya mengantisipasi jangan sampai ditanya seperti itu kandas nanti, ya. Misalnya Iya, kalau dapat ibu hamil yang tidak bisa nulis membaca, apa solusinya? Ya, seperti itu boleh. Didampingi. Oke? Ya, dicontrengkan pun boleh, tapi kan ibaratnya di pemilihan umum ya. Jadi bukan dia yang milih, kita milih tapi atas usul dia gitu ya. Iya Pak. Ya, oke deh. Ya, enggak apa-apa. Pak, Bisa kalau pretest. untuk kuesionernya sendiri itu minimal berapa pertanyaan? Tidak diukur, yang penting kan kepentingan untuk mengetahui kemampuannya itu. Apa saja yang kita berikan dalam penyuluhan, materi apa saja. Oh, Misalnya sub materi yang kita berikan itu mungkin 5 atau 10, ya itu pertanyaan. Berdasarkan materi penyuluhan kita. berarti tergantung materi penyuluhannya kita. Iya, tergantung materi penyuluhan. Sudah? Pak, berarti untuk tahapan kegiatannya itu Ya. di membuat kuesioner itu enggak usah cantumkan membagikan. Jadi nanti di melakukan penyuluhan itu kita cantumkan semua tahapan yang harusnya masuk sesuai dengan tahapan dalam proses itu. Membagikan itu biar tidak masuk, tidak apa-apa. Masuk juga tidak apa-apa juga. Oh iya Pak. Ya. Karena kan sebelum melakukan penyuluhan itu saya memberikan dulu kuesioner pretest. Iya. Setelah itu saya kalau dirasa-rasa bisa jadikan satu tahapan kegiatan, masukkan saja, tidak apa-apa. Karena dia kan ada dua tahapan kegiatan kan. Jadi kalau membagikan pretest itu berarti di akhirnya itu membagikan proses lagi. Iya Pak. Ya. Kalau merasa terlalu banyak, tidak usah, tidak apa-apa. Biar tidak masuk, tidak apa-apa. Itu bagian daripada kegiatan yang tahapan kegiatan yang ada di penyuluhan. Tidak apa-apa. Tapi kalau misalkan penguji tanya Pak, ini mana anunya? Apanya? Pembagiannya? Iya Pak. Ya, artinya secara langsung begitu kita mau menyuluh, kita bagikan. Ya kalau ragu silakan masukkan, tidak apa-apa.
Karena Tapi kan apa untuk juga? mengetahui pengetahuan itu eh, Iya. sebelum dan sesudah melakukan penyuluhan kan Pak. Jadi harusnya Iya, tahapan kegiatannya itu dipisah karena tidak bersamaan. silakan tidak apa-apa. Bagus juga bagus. Kalau Oh iya ragu Pak. untuk mau ditanya dimasukkan saja tidak apa-apa. Oke? Oke Pak. Oke, mana lagi? Untuk evaluasinya Pak, Ya, coba. ini Pak. Ya. Untuk evaluasi hasil yang tahapan kegiatan pertama itu mengumpulkan data hasil semua kegiatan. Jangan mengumpul data, mengumpul bahan saja, bahan evaluasi itu. Apa Pak? Mengumpulkan bahan evaluasi saja. Mengumpulkan bahan evaluasi. Jadi bahan evaluasi itu adalah pretest dan post-test kan, gitu. Oh iya Pak. Ya, tapi tidak perlu ditulis itu. Hampir Ya, saya tulis. ya hanya mengumpulkan bahan evaluasi saja. Tidak perlu rinci bahan evaluasi apa saja. Kalau nantinya evaluasinya misalnya hanya memberikan penyuluhan secara apa? Ya, secara lisan, tidak mungkin bahannya kita ya gitu. Jadi untuk di aktualisasi nanti Pak, saya buat daftar nama-namanya kan yang masuk jadi sasarannya saya untuk penyuluhan saya. Misalkan door to door atau Ya. apa begitu. Iya. Kan di pretest itu kan ada namanya situ kan? Pakai inisial saja Pak ya? Eh? Pakai inisial. Kan inisial juga boleh. Iya. Yang penting jangan nama laki-laki kan? Yang penting laki-laki yang hamil kan? Berarti di sini Pak pelaksananya pengumpulan bahan evaluasi. Tersedianya bahan. Tersedianya bahan. Iya. Kan bahannya itu kan harus kita siapkan tuh, menyiapkan bahan evaluasi. Tersedianya kan? Yang kedua melakukan evaluasi hasil dari semua kegiatan. Yang kedua, Melakukan evaluasi mengelola. Mengelola apa bahan evaluasi itu. Sebentar masih Mbak bimbing di rumah. Nah, terus berarti untuk outputnya Pak di mana di mengelola bahan evaluasi. terlaksananya pengelolaan? Terlaksananya pengolahan bahan evaluasi. Sudah. Yang ketiga melaporkan hasil. Menilai. Oh menilai Pak. Menilai. Ya, kan melapor itu kan nanti di laporan akhir semua. Kalau melapor kan. Jadi Oh, iya, jadi satu bundel laporan itu salah satunya datanya itu. Kan kita untuk menyelesaikan evaluasi itu kan ada nilai. Nilai itu maksudnya ada persentase. Misalnya dari 20 orang yang disuluh, ibu hamil yang disuluh, kira-kira berapa puluh yang bisa paham tentang apa namanya? Penyuluhan itu, materi penyuluhan. Misalnya kenapa sampai dijaga giginya ibu hamil itu, tentu ada bla bla blanya, ada cara-caranya kan yang diberikan Iya Pak. melalui materi penyuluhan itu. Nah, maka berapa orang yang tahu menjaga giginya itu jangan sampai kenapa-kenapa pada saat dia hamil itu. Kan begitu tuh? Nah, Iya, ada Pak. persentasenya nanti. Misalnya kalau 20 orang, 15 orang sudah paham tentang bagaimana cara menjaga kesehatan gigi dan mulut pada saat dia hamil. Ya, itu kan hasilnya kan? Berarti menilai hasil. Iya, nilai hasil dari penyuluhan kita. Karena kita menyuluh, maka kita harus tahu hasilnya. Menilai hasil penyuluhan Pak. Iya. Dan tidak perlu khawatir
atau masih merasa takut nanti kalau misalnya kita berhasil hanya 50%. Tidak perlu. Karena ada rencana tindak lanjutnya di bab penutupnya. Rencana tindak lanjut misalnya begini. Di bab penutup itu terdiri dari kesimpulan dan rencana tindak lanjut. Maka di rencana tindak lanjut itu kita lakukan menindaklanjuti penyuluhan kepada ibu-ibu yang belum memahami tentang kesehatan gigi dan mulut. Oke? Kita? Oke, Pak. Ya. Halo, sebentar ya. Sebentar masih menyuluh, ada di rumah. Ya. Sudah. Nah, apa lagi? Berarti untuk outputnya di sini, Pak? Outputnya tahapan ketiga. Iya, Pak. Ya. Apa ya? Terlaksananya. Apa sih itu? Tersedianya hasil evaluasi. Kan akan dilihat tuh presentasinya berapa. Oh iya, Pak. Ya, berarti sedia dia. Kalau siapa mau cari tahu hasil evaluasi ya ada. Berarti sedia dia kan? Ya, yang lain boleh ikut ya yang seperti ini ya. Yang lain yang mungkin hampir mirip-mirip begitu, mau sosialisasi kah atau mau edukasi kah atau mau penyuluhan juga seperti itu kira-kira. Ada lagi? Sudah paham saya, Pak. Kalau yang kegiatan 2, 3, 4, yang ini, Pak. 2, 3, 4 saya sudah paham karena ini akan saya satukan tahapannya, Pak, di penyuluhan. Oke. Apalagi? Itu saya, Pak. Mungkin Ya, tinggal diperbaiki yang ya. lain mau, iya, Pak. Ya, oke. Silakan Ya. diperbaiki seperti itu. Buat keterkaitan nilai itu yang relevan betul, yang relevan ya. Oh Relevan. iya, Pak. Ya. Terus kolom 6 dan 7 sudah saya sampaikan juga. Untuk kontribusi dan nilai. Kalau untuk nilai-nilai yang mananya, Pak? Ya, tunggu dulu. Jangan lupa sesudah di setiap kegiatan, ingat setiap kegiatan, selesai tahapan dari kegiatan itu, masukkan di situ keterkaitan agenda 3 ya, di kolom 5-nya ya. Masukkan keterkaitan agenda 3. Tunggu dulu ya sama. Ya, Pak. Kalau ini berarti sih. Di sini. Oh, iya. Ya, lanjut. Oke. Di kolom Minta. yang ini, Pak, yang keterkaitan substansi mata pelatihan. Iya, karena di situ kan keterkaitan substansi mata pelatihan aneka dan kedudukan dan peran ASN. Di situ itu di kolom itu begitu dia punya nomenklaturnya begitu. Oh iya, Pak. Ya, jadi keterkaitan dengan mata pelatihan aneka dan kedudukan dan peran ASN. Ya, dua-dua di situ ya. Nah, jadi paling di bawah nanti setiap kegiatan itu setelah kita memberikan nilai dari tahapan kegiatan itu, di bawahnya itu bisa kita bintang saja atau kita garis datar saja boleh. Biar langsung masuk saja mata pelatihannya itu saja. Misalnya manajemen ASN atau pelayanan publik atau WOG. Tapi kebanyakan itu hanya WOG dengan pelayanan publik. Di kolom terakhir ini, Pak, misalkan kegiatan Ya di kolom 5 di bagian terakhir setiap kegiatan. Kolom 5 bagian terakhir setiap kegiatan. Berarti di bawahnya ini, Pak. Iya. Jangan diurut dengan kalau ada yang kasih nomor urut misalnya
keterkaitan nilai aneka jangan diurut seperti misalnya hanya sampai di 6 misalnya atau 5. Jangan kasih 6 dia, kasih bintang saja. Dia tidak menyatu dengan nilai aneka. Dia tersendiri. Oke? Oke, Pak. Ya, semua. Apalagi nih, yang masih kurang? Kolom 6 dan 7 sudah ya? Sudah dipahami semua? 6 dan 7 ya, Pak, sudah. Untuk Ya. kontribusi kegiatan terhadap visi misi organisasi dan nilai organisasi. Ya. Coba baca dulu satu kalimatnya, Nita. Di kontribusi. Untuk menyiapkan bahan dan konsep rancangan kegiatan itu kontribusinya masuk misi nomor 3, Pak. Peningkatan sumber daya manusia. Kalau begitu, coba perhatikan semua ya. Mirip-mirip boleh. Hanya saya kasih contohnya saja seperti ini. Semua ya, semua. Dua-duanya antara kolom 6 dan kolom 7. Dalam melaksanakan kegiatan bla 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 ya. Sesuai dengan kegiatannya ya. Kalau 5 kegiatannya berarti 5 kali seperti itu. Di setiap kegiatan. Dalam melaksanakan kegiatan ini atau bla 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 akan, jadi masih pakai akan ini karena kita masih merancang, akan memberi kontribusi terhadap nilai mana, nilai keberapa, baru sebutkan nilainya di situ, sebutkan apa isi nilainya itu, begitu saja. Jangan lupa kata akan itu ya, karena kita masih merancang. Nanti kalau sudah dalam narasinya tidak lagi pakai akan, kata akan itu dihilangkan, tapi nanti harus ditambah dengan apa konsekuensi positifnya, akibat positifnya dari melaksanakan kegiatan itu dengan berkontribusi terhadap nilai itu, apa akibat positifnya. Misalnya akibat positifnya kalau sudah di narasi nanti ya, di laporan. Misalnya akibat positifnya itu misalnya akan memberi penguatan terhadap akan meningkatkan kinerja daripada organisasi. Boleh. Atau akan bisa memberikan pelayanan prima pada organisasi itu, pada pelanggan di organisasi itu. Atau akan meningkatkan cara pelayanan di rumah sakit atau di organisasi itu. Itu ya, itu kalimat akhirnya ya, ketika nanti di narasi pada saat pada bagian laporan sudah di bab 3-nya. Kalau sekarang masih pakai kata akan, ada kata akan karena kita masih merancang. Ya, itu di kontribusi. Kita ke kolom 7. Kolom 7 mirip-mirip saja tapi kalimatnya begini. Dalam melaksanakan kegiatan bla 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 tadi itu memberi penguatan. Jadi karena dia kan penguatan nilai. Memberi penguatan terhadap nilai mana? Lihat kecocokan nilainya. Nilai yang keberapa dalam organisasi kita. Ya, akan memberi penguatan. Nanti pada narasi tidak ada juga kata akannya. Tetapi akan ditambah lagi di belakang kalimat itu, misalnya akan menyelesaikan tugas-tugas di puskesmas mana atau di kantor mana dan bisa terwujud nilai itu. Nah, itu ya. Atau akan memperoleh akan mencapai tujuan daripada organisasi. Bisa. Yang penting dia dalam bentuk positif. Ya. Gitu ya. Oke. Ya, Nita masih ada Nita? Berarti untuk yang di kolom 6 dan 7 kita cantumkan dalam melaksanakan kegiatan ini akan memberikan kontribusi terhadap nilai apa? Misalkan begitu, Ya. Pak? Ya, kalau kontribusi di misi ya, misi keberapa? Iya, Pak. Kalau untuk yang kalau kolom 7 itu dalam melaksanakan kegiatan akan memberi penguatan pada nilai, misalkan ya, nilai keberapa? Sebutkan nilainya di situ. iya, Pak. Ya. Oke? Oke, Pak, paham. Ya, oke. Mana lagi Nita? Selesai? Untuk fishbone tuh, Pak. Fishbone tidak terlalu bermasalah dia. Yang penting bisa mewakili ya, bisa mewakili apa yang menjadi penyebab.
Oh iya Pak. Ya, kan di situ kan cuma cari penyebab. Fishbone itu diagram untuk mencari penyebab. Penyebab adanya isu itu. Sudah? Tapi Sudah, kalau Pak. masih bisa dirubah, bikin 6 tulangnya, jangan cuma 4. Supaya artinya secara nasional kita bisa mengikuti aturannya, toh? Aturan penulisannya. Oh iya Pak. Tapi Ya, kalau tidak masuk Pak, kalau kenapa? misalkan cuma 4 yang masuk, Tidak, kan kita cuma penyebabnya. pilih maksimal 2 saja yang berkaitan. Oh iya Pak. Iya tuh. Ya, cuma kan untuk melengkapinya. Coba lihat itu tata cara penggunaan diagram fishbone. Dia selamanya itu menggunakan 6 tulang ikan. Meskipun dia tidak masuk, Iya, tidak pakai semua. Oh. iya. Seperti itu. Artinya lebih lengkap kan, lebih bagus kan? Tapi kalau misalkan pemuji bertanya Pak, kenapa kau masukkan semua ini sedangkan tidak masuk dalam anu? Disampaikan saja itu aturan penulisan fishbone. Oh iya Pak. Iya, secara nasional begitu. Nah, kan kalau dia balik tanya juga cuma 4, kenapa 4 tidak dimasukkan semua? Sama saja kan? Ya, seperti itu. Iya. Sudah. Sudah Pak. Oke. Nah, kita ke Stella dulu. Stella, apa tadi tanya Stella? Ya Pak, Beres ya? tadi saya Ya. cuma mau bertanya tentang Ya. ini Pak, keterkaitan dengan nilai bela negara itu saja. Ya. Jadi kan kegiatanku penyuluhan. Jadi Ya. kan di situ saya ada menyiapkan membuat leaflet sama poster. Jadi itu kan sama tadi dengan Syahrini punya. Jadi kita sendiri yang menyiapkan materi anunya, bahannya. Jadi itu kan masuk nilai bela negara tuh Pak. Ya, tunggu. Saya mau lihat dulu modul bela negara. Tunggu ya. Nita kasih ke atas dulu gue punya Word, saya lihat. Lagi nih, Ta. Kemana Kak? Ke atas. Ke atas Oh, itu yang belum saya buat. yang ini. Terus ke bawah. Saya belum buat itu, ya. Habis gagasan apa? Langsung kegiatan. Ya. Iya Kak, langsung rancangan. Nanti coba perhatikan di modul itu ya. Di modul itu nilai-nilai bela negara itu cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara. Ada 6 ya, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, memiliki kemampuan awal bela negara, semangat untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil dan makmur. Di setiap nilai itu ada kan indikatornya kan? Dapat indikatornya itu. Sempat dapat indikatornya bela negara? Belum ada dapat Pak. Kalau di Tunggu. modul tidak ada Pak.
Ya, coba ya. Eh, Nah, coba cinta tanah air itu ada di modulnya kita di wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Di situ ada. Itu nilai bela negaranya. Indikatornya kan cuma menjaga tanah air, misalnya bela negaranya ya, nilai dasar bela negara. Ini cinta tanah air. Cinta tanah air itu indikatornya menjaga tanah dan pekarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia. Jiwa dan raganya berbangsa sebagai bangsa Indonesia. Jiwa patriotis itu. Nah, pilih salah satu itu indikatornya apa kita melakukan. Apa kita melakukan. Satu saja cukup. Makanya tidak terlalu banyak karena dia itu kan pematerinya bela negara sehingga dia tuntut itu mesti ada dan memang harus. Penguji itu dia memang pengampu bela negara. Ya. Ini juga ada misalnya indikator kemampuan awal bela negara di yang kelima ya, yang kelima. Indikator kemampuan awal bela negara itu di nilai kelimanya itu misalnya gemar berolahraga. Lakukan saja olahraga. Ya, misalnya setiap pagi melaksanakan olahraga, biar di foto kita pas saat olahraga pakai training praktis itu sudah salah satunya. Bisa. Atau mengajak teman-teman untuk berolahraga atau ada beberapa hari kita bikin olahraga pagi, boleh. Itu sudah bela negara, itu salah satu. Nanti kan kita bisa jawab kalau ditanya. Itu olahraga bela negara apa itu? Ini saja itu kemampuan awal bela negara. Karena itu nilai dari bela negara, nilai yang kelima. Ya. Kalau di situ kan gemar melakukan olahraga. Senantiasa menjaga kesehatannya. Ya. Tapi yang di diri kita ya, di diri kita. Jangan cuma orang lain kita kasih olahraga, kita tidak. Justru kita yang lakukan. Paham kira-kira? Iya Pak, tapi Ya. maksudnya kan tadi perkegiatan itu Pak. Jadi kalau misalnya kayak kemampuan awal tadi olahraga kan agak kurang nyambung dengan kegiatannya kami Pak. Karena kegiatannya kami kan penyuluhan. Bikin kegiatan sendiri. Bikin kegiatan Saya kira sendiri. tadi pemahamanku itu Pak, perkegiatan tadi yang sudah kita rancang. Jadi di Tidak. perkegiatan itu kita kaitkan dengan nilai dari bela negara itu Pak. Bisa juga di tahapan di kegiatan itu. Misalnya pada saat penyuluhan. Diajak mereka, besok pagi kita olahraga, ajak saja olahraga itu. Berapa orang di situ. Gitu. Begitu kan? Nah, kalau mau bikin satu kegiatan tidak apa-apa. Kan misalnya melaksanakan senam pagi. Siapa peserta di situ, peserta yang kita suluh itu, ajak dia untuk berolahraga. Senam pagi satu kali sudah boleh. Kan? Satu kali senam pagi sudah boleh. Apa tahapannya? Siapkan dulu alat-alat sound systemnya, siapkan pesertanya, lakukan olahraganya. Selesai kan? Ya, lakukan senamnya. Senam misalnya berapa jam itu? Paling 2 jam paling tinggi. Kalau sampai 1 jam saja boleh kan? Ya. Masih bingung Stella? Iya Pak, masalahnya kegiatanku kan penyuluhan Pak. Terus di penyuluhan itu kita kan sama ini kalau di posyandu ibu-ibu yang bawa bayi. Jadi agak susah kita suruh kalau untuk kegiatan itu. Jadi artinya saya cuma mau cari keterkaitan saja ini Pak. Kalau misalnya dari ke-6 indikator itu saya kaitkan saja dengan salah satu kegiatan itu misalnya. Jadi saya masukkan di situ begitu saja. Yang kayak Bapak koreksi Nita tadi itu Pak. Ya, komunikasikan dengan teman-teman di posyandu untuk olahraga, untuk senam pagi. Komunikasikan. Berapapun yang mau di situ,
kan lebih, kalau posyandunya dibuka jam 9, ya jam 7 kita sudah bisa lakukan. Oh iya. Ya toh, Baik. kita dahului. Nah, Iya, Pak. cari waktu yang tepat yang tidak mengganggu mereka. Iya, Pak. Oke? Ya, mengantisipasi keinginan penguji. Jangan sampai dia tuntut, karena kemarin begitu. Dan saya tidak bisa membantahnya karena itu memang wajib untuk kita masukkan. Iya, Pak. Nanti Ya. berarti kami coba buat saja, Pak. Baru nanti kami konsultasikan lagi ke Bapak supaya sinkron Iya. dengan yang kami pahami dengan yang Bapak jelaskan nanti, Pak. Ya. Iya. Lakukan saja itu, senam pagi boleh. Cukup itu, senam pagi. Yang saya sampaikan ini paling sederhana sudah itu. Oh iya, baik, Pak. Iya, paling sederhana sudah itu. Atau seperti bertanya. Ibu Sahrani tadi, dia hanya memberikan, menggunakan kemampuan finansialnya, dia membeli bahan itu. Itu kan salah satu bentuk rela berkorban. Pak, izin Pengorbanan bertanya. yang tidak terhitung, tapi itu rela berkorban untuk bangsa dan negara. Iya, Pak. Masukkan itu dinilainya. Ya, jadi silakan mana yang lebih sederhana dan lebih agak efisien dan mudah kita jangkau. Iya. Iya, seperti itu. Oke, Stella, paham tuh? Terima kasih, Pak. Oke, yang lain? Pak, izin bertanya. Oke, silakan. Jadi untuk nilai bela negara itu enggak harus semua kegiatan, Pak. Intinya yang masuk saja di situ. Iya, tidak semua. Misalkan melakukan penyuluhan, terus kita buatkan tahapan kegiatan tersendiri untuk nilai bela negara itu. Bisa. Oh ya, Pak. Ya. Apa Kan kira-kira? yang seperti Bapak bilang tadi, sebelum melakukan penyuluhan atau habis melakukan penyuluhan, bisa senam bersama dengan yang ikut penyuluhan itu. Iya. Nah, sederhana, cuma memang membutuhkan kemampuan kita untuk mengajak floor-nya itu, mengajak orang-orang itu. Oh ya, Pak, saya paham. Ya. Insya Allah. Ya. Siapa lagi belum? Izin, Pak. Izin Ya, oke. stop share. Ya, silakan. Izin, Pak. Ya, silakan buat. Kalau saya kemarin kan di kegiatan merancang database itu kan ada pengoperasian komputer. Kalau Ya. saya tambah kegiatannya mematikan komputer setelah saya gunakan, gimana Pak? Termasuk di Cinta Tanah Air kayaknya, menjaga lingkungan. Menjaga lingkungan itu selalu mengarah kepada kebersihan. Oh iya, siap. Ya, boleh misalnya satu hari Jumat itu ajak teman-teman untuk membersihkan lingkungan kerja. Boleh. Ya, semacam Jumat bersih begitu toh, Wan? Iya. Ya. Jadi seakan-akan itu idenya Pak Fuad untuk mengajak teman-teman minta izin sama kepala dinas. Pak, saya punya kegiatan untuk membersihkan minta tolong suratnya di tanda tangan. Konsep itu suratnya. Supaya disampaikan kepada semua teman-teman yang ada di situ. Satu kantor boleh. Tidak apa-apa. Mau hadir semua atau tidak terserah. Iya, siap Pak. Ya, bisa toh, Pak? Ya, di Jumat Insya Allah bersih bisa. boleh. Ya, di Jumat bersih kan boleh. Ya, artinya Izin bertanya, biar Pak. kena cabut-cabut rumput-rumput kecil. Ya, oke, silakan. Misalnya Pak, Tunggu dulu. Puat sudah, Puat? Sudah Pak. Cukup itu, Puat? Oke, ya. Insya Allah Lanjut, cukup. Tasmi. kasih Pak. Misalnya Pak, Ya. Kita setelah apel pagi, kan ada apel pagi di puskesmas. Setelah apel pagi, Ya. kita Ya. Istilahkanlah mencari sampah begitu kan, mencari sampah 5 menit. Kalau itu Boleh. dikasih masuk Pak, kira-kira di mana bisa itu Pak, di tahapan kegiatan atau kegiatannya itu? Terserah di mana tahapan yang agak longgar. Boleh. Silakan. Coba lihat saja kegiatan apa saja di situ. Paling pembuatan kartu Pak, pembuatan kartu, Ya. Bahan penyuluhan.
Kalau penyuluhan makan waktu 1 hari kan tidak mungkin kan, kita harus cepat ke tempat penyuluhan. Iya. Ya. Setiap hari Cuma- apel di puskesmas. Oh. Iya, Pak. Cuma menempatkannya itu, Pak. Menempatkan kegiatan itu. Cari di kegiatan yang tidak terlalu padat, masukkan di situ. Gitu, Pak. Ya, masukkan di situ. Ya. Jadi tahapannya itu tahapan kegiatan bela negara. Tidak apa-apa. Jadi mengajak teman-teman kantor atau teman-teman di puskesmas atau petugas untuk memungut sampah sebelum masuk ruangan. Tapi harus minta izin sama kepala puskesmas, ya. Sampaikan ke dia. Pada saat konsultasi itu sampaikan memang. Ini salah satu sikap atau nilai bela negara yang saya lakukan, Pak. Jadi habis apel memungut sampah dulu, Pak. Pasti dia iakan. Sudah salah juga kepala puskesmas kata untuk kebersihan dia tidak mau. Iya. Huh? Ya. Karena di pikiranku, Pak, mungkin bagus kalau begitu. Maksudnya kita istilahkan mencari sampah sesudah apel. Iya, tidak apa-apa. Pungut sampah setelah apel. Kan begitu, toh? Iya, Pak. Ya, tidak apa-apa. Makasih, Pak. Ya. Bisa diistilahkan itu PPA. Atau PSA, pungut sampah, atau PPA, pungut sampah pasca apel. Selesai. Iya. Nah, oke. Sudah, Kasmi? Iya, Pak. Makasih, Pak. Yo, kalau understand, oke. Yang lain? Kemarin Dewi kayaknya belum saya dengar betul. Coba, Wi, you punya? Ada? Ya, Pak. Ya. Kalau saya, Pak, yang mau saya tanyakan, ada satu kegiatanku di situ, Pak, tapi dia di dalamnya ada tahapan kegiatannya evaluasi, Pak. Apakah bisa evaluasi itu dimasukkan di tahapan kegiatan, Pak? Atau memang dia harus di kegiatannya atau di tahapannya? Kita lihat apanya dulu yang dievaluasi. Lembar observasi, Pak, tentang penerapan 5 momen cuci tangan. 5 momen atau 6 momen dia? 5 momen 6 langkah cuci tangan, Pak. Oh, begitu. 5 momen 6 langkah. Iya. Oh, iya. Ya, karena kemarin itu ditanyakan juga itu, ya. Apa dasarnya sehingga dikatakan ada ada yang katakan 5 langkah, ada yang katakan 6 langkah, ada yang katakan 7 langkah. Kalau menurut WHO itu, Pak, dia 6 langkah. Kalau 5 momennya memang bagi tenaga kesehatan kita harus lakukan cuci tangan di 5 momen, karena 5 momen itu sebelum kontak dengan pasien, kemudian sebelum melakukan tindakan aseptik, kemudian setelah kontak dengan pasien. Itu WHO punya, itu WHO, ya? Ada juga di peraturan di Kementerian Kesehatan juga, Pak, begitu dia. 5 momen cuci kalau tangan. begitu masukkan nanti dasar itu, ya. Setelah Undang-Undang Nomor 5 2000, masukkan di situ, ya. Ya, Pak. Ya, kan ada di situ kan Undang-Undang Nomor 15 Undang Nomor 5 tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017, sudah direhab ya. 2021 kata saya. Ada PP peraturan pemerintahnya tentang manajemen PNS. Kemudian Perlan kan ada toh? Perlan nomor 1 ya. Di situ di bagian latar belakang itu, Pak, ya. Iya. Di latar belakang, Pak. Dia. Berarti yang paragraf pertama itu harus Perlan dulu, Pak, aturannya. Itu apa dia itu? Peraturan atau apa? Peraturan Menteri Kesehatan? Enggak, yang tentang CPNS itu, Pak. Yang di latar belakang. Perlan dulu, kemudian Undang-Undang ASN nomor 5, Pak, ya. Kalau di latar belakang itu. Undang-undang dulu. Undang-undang dulu, baru PP, baru Perlan. Itu apa yang WHO punya, yang Kementerian punya tadi tentang cuci tangan, apa itu? Peraturan? Tunggu, Pak, belum. Peraturan Menteri? Tunggu, saya lihat dulu, Pak, di. Ya. Kita buka dulu.
Kalau peraturan menteri berarti dia duluan, baru habis PP baru dia. Urutannya, menulisnya itu urutannya undang-undang dulu, baru peraturan pemerintah, baru peraturan menteri, baru perlan. Perlan itu kan sedikit di bawah daripada menteri. Karena itu lembaga, hanya dia di bagian tersendiri dia, agak spesifik dia tugasnya. Kalau menteri kan hampir semua dia jangkau. Ya, seperti itu nyusunnya ya. Nanti masukkan Ya, itu Bu Dewi. Ya. Iya, iya. Tapi Oke. kalau yang evaluasi Coba ulang evaluasinya bagaimana tadi evaluasinya? ada kegiatanku yang ke-5 atau yang ke-6 itu Pak. Di dalam Ya. kegiatan itu ada tahapan evaluasi Pak. Karena setelah melakukan kegiatan mengobservasi penerapan 5 momen cuci tangan pada petugas itu, saya harus melakukan evaluasi di tahapan terakhirnya Pak. Apakah itu bisa dimasukkan di tahapan yang bagian evaluasi itu? Bisa dievaluasi, apa yang dievaluasi di sana kalau di kegiatan terakhir, ada kegiatan terakhir evaluasi? Kegiatan terakhir bukan evaluasi Pak. Oh, Ya, kegiatan berarti terakhir tidak ada itu, mengevaluasi ini? Tidak yang ada kegiatan kegiatan terakhir itu evaluasi Pak Bu Dewi melakukan ini, ya? observasi. Iya Pak, tidak ada di kegiatan. Oke, ya tidak apa-apa, tidak apa-apa. Berarti hanya itu saja yang dievaluasi, hanya kegiatan cuci tangan saja. Ya, rencananya Pak mau saya lakukan evaluasi itu yang di kegiatan ke-5 saja Pak. Itu kegiatan cuci tangan kegiatan keberapa? Semua ada sangkut pautnya sih Pak kalau dia tentang review momennya cuci tangan itu di kegiatan pertama Pak. Kegiatan kedua membuat poster, kegiatan ketiga membuat stiker, yang keempat melakukan penataan dan pengecekan ketersediaan handrap di UGD, yang kelima melakukan observasi penerapan 5 momen dan 6 langkah cuci tangan pada perawat di UGD. Ya. Oh, berarti coba dulu kalau begitu kita awali dulu kalau begitu. Supaya kita bisa paham runutnya. Isunya dulu, isunya. Coba isunya Dewi punya. Isuku Pak ini, optimalisasi penerapan 5 momen dan 6 langkah cuci tangan di Isu. Oh, isu. Ya. Ada belum optimalnya penerapan 5 momen dan 6 langkah cuci tangan pada perawat UGD di UPTD Puskesmas Lalundu. Oke, sasarannya ke perawat ya? Sasaran Ya, Pak. kegiatannya ke perawat, oke. Gagasannya. Gagasannya optimalisasi penerapan 5 momen dan 6 langkah cuci tangan dengan menggunakan poster pada perawat UGD di UPTD Puskesmas Lalundu. Hanya poster saja sebagai kreativitasnya? Kalau di situ Pak, saya melakukan review dulu. Tidak. Kegiatan Yang menjadi dan yang stiker, menjadi Pak. Kalau begitu berarti ada stiker ya? Iya. Harus dua-duanya masuk itu. Dengan Kenapa, Pak? Apa tadi? Poster dengan stiker ya. Rencananya mau ditempel di begitu, tempat ya. cuci tangan itu. Dengan media poster dan stiker begitu saja kalau begitu. Tanpa begitu ya. Oh iya, Supaya ditambah dulu Pak. terrangkum semua ya. 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 Ya, tambah. Ya. Oke, berarti 2 itu sebagai gagasan kreatifnya Bu Dewi. Oke, ya. Nah, terus coba kegiatannya. Mulai kegiatan 2. Kegiatan pertama kan konsultasi dengan mentor Pak di situ. Ya. Kemudian yang kedua melakukan review tentang 5 momen dan 6 langkah mencuci tangan. Bagaimana caranya mereview itu? Mereview, kita tetap membuat materi reviewnya. Kemudian kita ingatkan, sekadar mengingatkan aja dengan teman-teman perawat Pak di UGD. Oh iya. Karena mungkin mereka lupa atau ada yang tidak mengetahui 5 momennya itu apa semua dan 6 langkahnya itu bagaimana. Ya.
Berarti hanya mengingatkan saja ya. Iya, sekedar. Tapi materinya, tapi Tetap kita rancang juga materinya, Pak. review dulu ya. Artinya mengingatkan. Oh iya, oke. Artinya langkah awal berarti ya. Langkah awal untuk memberitahu kepada teman sejawat kita tentang 5 momen 6 Pentingnya langkah ya cuci gitu ya. tangan, ya. Pentingnya Ya. cuci tangan 5 momen itu, Pak. Ya, oke. Yang ketiga, Yang ketiga membuat poster, Pak. yang keempat, Membuat stiker itu. stiker. Ya. Oke, yang kelima, Yang kelima melakukan penataan dan pengecekan ketersediaan hand drop di UGD. Penataan hand sanitizer, Pak, yang ada di UGD. oh iya, ya. Terus, Yang keenam melakukan observasi penerapan 5 momen cuci tangan pada perawat, oh iya. yaitu dengan merancang dan membuat lembar observasi, Pak, pada tahapan pertamanya. Ya. Itu haruskah saya buatkan evaluasinya, Pak, di lembar observasi itu? Apa? Tunggu dulu. Yang keenam apa? Yang keenam? Melakukan observasi penerapan 5 momen dan 6 langkah cuci tangan. Observasi itu berarti memantau ya? Iya, Pak, kayak semacam Memantau. checklist begitu, Pak. Apakah mereka betul-betul melakukan 6 langkah dan 5 momen pada saat mencuci tangan? Berarti sudah melakukan 5 momen 6 langkah itu kan? Iya, Sudah dipantau teman-teman dalam melaksanakan kegiatan itu ya? iya, Pak. Selama Ya, dinas pantauannya, di ya. Pantauannya dengan apa yang jadi dokumennya? lembar observasi, Pak. Oke, lembar observasi ya. Lembar observasi. Nah, terus setelah itu Yang di sini apakah harus Pak, saya instruksikan ke teman-teman itu harus mengisi sendiri atau saya mendampingi, Pak, setiap harinya? agak sulit kalau teman lagi mau disuruh. Kan kita kan cuma mau memantau, toh? Pantau, Ibu Dewi memantau setiap teman kita yang cuci tangan apakah betul atau tidak, padahal poster kita sudah tempel. Stiker kita sudah berikan. Huh? Stikernya kita sudah Ya, Pak, tempel, sudah posternya ditempel. sudah ada. Ya. Tapi apakah mereka itu melakukan cuci tangan dengan 5 momen 6 langkah itu atau tidak, kita kan bisa pantau sendiri. Tanpa mereka tahu kita sudah pantau dia. Oh, Karena jadi sudah ada poster, sudah ada stiker. Iya, tak stop tadi, tak stop. Lanjut ya, lanjut. ya, Pak. Ya, baik. Jadi pantauannya Dewi itu tidak mungkin lagi teman-teman kita yang kita suruh isi kita punya apa itu hasil pantauan itu, tidak mungkin lagi. Nah, sekarang harus Ibu Dewi sendiri yang pantau, yang pegang itu dokumen itu. Oh iya, Pak. Ya, pegang dokumen itu kita sendiri saja yang conter, tidak apa-apa.
Jadi di tahapan itu Pak, yang pertama merancang dan membuat lembar observasi, Ya, kedua lembar- mencetak, ya, Oke. kedua mencetak lembar observasi tersebut, yang ketiga Kapan pantauannya? Kapan memantaunya? Setelah Itu- setelah ada itu? ya Pak, ini mungkin yang ketiga Kalau- ini, ya. habis setelah mencetak ini, Oke, memantau ya. Apa? Ya. penerapan 5 Melakukan momen cuci tangan. pemantauan. Melakukan Melakukan pemantauan, Pak. pemantauan terhadap, ya. Bisa dipanggil lagi kita ini. Nomor 1. Halo Bu Waalaikumsalam, Ibu Dewi. Pak host Iya, yang baik hati. iya. Boleh pinjam roomnya? Oh, boleh, Ibu Dewi. Ya, boleh kami dihempaskan lagi? Boleh, silahkan. Kan buat teman-teman, jangan sampai kalian Saya tambahkan juga roomnya. ya. Siap. Ya. Siap, Pak Moy, siap. Biar 10 menit atau 15 menit boleh. Oke, Kelompok siap. saya sudah cukup tuh, sudah jelas Oh. tuh. Kelompok berapa tadi saya ya? Kelompok 2, Pak. Kelompok 2 apa? Kelompok 2 sudah jelas tuh, nggak usah tambah ya. Oke, sip sudah. Ayo, saya pamit dulu. Ya. Oke, Assalamualaikum. Pak Sigit. Terima kasih, Pak. Bye. Thank you. Berarti saya tambahkan 15 menit ya. Boleh. Boleh. Oke, Mas host. Enak yang sudah tidak ditambahkan waktu, sudah foya-foya dorang. Iya, Om. Langsung ini, hore, kipas-kipas dorang, tenang. Kasihan temanmu yang lain yang ditambahkan waktu ini. Kasihan nasibnya. Enggak apa-apa, Bu, kita gabung ke mau. Dianiaya dorang. Bisa clear. Nah, bisa clear, kita minta tambah waktu. Ya, bagaimana Wi? Mute-nya. Mute-nya, Wi. Ya. Yang tahapan ketiga, Pak, melakukan pemantauan apa tadi? Ya. Itu sudah intinya kan? Melakukan pemantauan ya? Iya. Ya. Itu karena dengan poster dan stiker, berarti stiker itu jadi sasaran penilaian kepada mereka apakah mereka memperhatikan stiker dan poster itu atau tidak. Kan begitu, tak? Iya, Pak. Alat penilaiannya adalah hasil pantauan itu. Iya, Pak. Ya, oke. Apakah itu harus dievaluasi juga, Pak? Hasil pemantauan ini? Harusnya. Oh, iya. Karena itu membuktikan bahwa mereka itu sudah menjalankan sesuai dengan yang kita tempel itu atau tidak. Jadi itu masuk di tahapan keempat, Pak ya? Ya, bisa masuk di tahapan, bisa. Makanya saya katakan kalau memang bikin evaluasi tersendiri, kegiatan evaluasi, mendingan evaluasi tersendiri. Kegiatan ke-7 tadi berarti, Pak ya? Ya. Evaluasi kegiatan. Nah, berarti kalau begitu, apa ya? Tidak ada evaluasi yang sebelumnya ya? Tidak ada ya? Tahapan evaluasi sebelumnya tidak ada, Pak. Oh iya. Kalau bikin kegiatan tersendiri boleh, tidak mau dibikin terserah. Boleh juga. Tapi karena kan yang dievaluasi kan cuma ya. Ya, tapi dia kan cuma apa namanya? Ibaratnya dia itu punya waktu tersendiri. Karena kenapa? Karena kita harus kumpulkan dulu itu bahan itu. Bahan evaluasi itu yang itu tadi. Hasil pemantauan kita contreng-contreng, kita berikan keterangan atau apa, itu jadi bahannya. Setelah itu kan kita olah dulu, maksudnya misalnya kalau hanya 3 jenis yang kita nilai, berarti kita kumpulkan yang mana satu jenis. Ya, kita klasifikasikan dia, kita berikan pengelompokan setiap jenis yang kita nilai itu. Baru kita hitung, itu namanya mengolah datanya itu. Nah, terakhir kita beri nilai dia, karena harus ditahu, penguji kita itu selalu minta hasil. Selalu diminta hasil. Terserah, mau pakai di tahapan ini saja boleh, mau pakai kegiatan itu lebih bagus.
Terserah Oke. Dewi saja. Jadi bisa ditambahkan di tahapan, bisa juga di kegiatan ya Pak ya, dibuatkan Bisa, kegiatan ke-7 Iya. lagi. bisa. Ya, Pak. Jadi nanti kan dipresentasikan dia ya. Nanti dihitung itu sekian orang yang artinya poster yang menjadi gagasan kreatifnya Ibu Dewi tadi dengan stiker itu sudah berhasil maksudnya. Kita bisa tahu apakah berhasil atau tidak. Yang jelas kalau mereka sudah banyak, biasanya kan orang begitu cuci tangan langsung lihat poster, oh iya Iya. begini. Nah, kan Dewi bisa nilai pantauan Iya. dari jauh, dari dekat atau boleh. Oh iya berarti kalau 10 orang melakukannya itu atau 20 orang atau semua yang di situ mungkin berapa hari dipantau, tetap membersihkan atau mencuci tangan seperti itu dia sesuai dengan poster atau gambar yang kita beri beri cara itu, Iya. kita sudah berhasil. Nah, Ya, kenapa kita kan berhasil? Tadinya kan tidak seperti itu. Apa dasarnya? Ya di latar belakang itu digambarkan. Apa namanya? Di latar belakang itu digambarkan bahwa petugas ini tidak mencuci tangan sesuai dengan petunjuk yang WHO itu atau di peraturan Menteri Kesehatan itu. Karena mencuci tangannya itu tidak pakai 6 langkah atau tidak pakai 5 momen. Ya, Pak. Jadi digambarkan di latar belakang. Gitu ya? Ya, kondisi saat ini itu Pak ya. Iya, di kondisi saat ini. Jadi itulah kira-kira benang merahnya, keterkaitan benang merahnya. Seperti itu. Ya, semua ya, seperti itu. Kenapa sampai ada isu? Ya itu sudah. Karena dia cuci tangan tidak betul, tidak mematuhi yang 5 momen 6 langkah, sehingga untuk mengantisipasinya apa? Kita bikin poster di situ supaya dia tahu. Kita bikin stikernya. Nah, kita nilai bagaimana kita buatkan dia punya lembaran penilaian itu, pemantauan itu saya pantau. Karena kita pasang stikernya. Itu ide kita. Ya. Itu ya. Ya, Pak. Semua begitu, Ya, Pak. semua seperti itu. Ya. Jadi, bagaimana Dewi? Ya, Pak. Oke. Sudah dimengerti, Pak. Ya, dimengerti. Sudah Ya, sudah makasih, akan Pak. selesai itu ya. Senin Ya, berarti. insya Allah, Pak. Ya, Senin berarti sudah harus dikumpul itu. Ingat itu. Harus dikumpul. Ya. Ada yang saya WA akan kemarin? Sudah dibuat juga itu ya. Apa yang saya WA kemarin ya? Kata pengantar itu, Pak. Iya. Iya, di pengantar atau di pendahulu itu ada yang dihormati, Ya, orang tua dulu, Pak. ya Bapak orang tua dulu, karena itu keinginannya penguji begitu. Dia bilang tanpa orang tua engkau tidak bisa hadir di sini. Nah, begitu. Habis orang tua, bupati, habis bupati, kepala BPSDM dan seterusnya. Kita sudah WA kemarin. Itu jadi semua dia koreksi begitu. Itu yang terhormat kemudian dengan wujud nilai bela negara. Oke, ya Dewi, Ya, final Pak. ya. Oke, Ya, Pak. Insya Allah. yang lain atau mau bertanya silakan. Izin Pak lagi. Oke, silakan buat. Untuk yang tadi itu Pak, seumpama dia masuk di kegiatan, seumpama ada masuk di Ya. kegiatan toh, kayak Nita tadi kan penyuluhan, dia mau slip seumpama senam. Iya. Nah, untuk tulisannya itu Pak, itu ditaruh di mana keterkaitan dengan nilai aksi bela negara itu? Masukkan saja di kolom 5 itu. Oh, di kolom 5, di kolom 5 juga. Oh Iya, iya. tidak apa-apa. Iya. Nanti lihat indikator bela negaranya ya. Iya Pak. Apa? Ya. Nah, ini juga Pak, seumpama kayak itu toh. Ya. Kalau saya kan di kegiatan kan hanya berhubungan dengan komputer. Nah, seumpama kayak saya mau buat kayak tadi itu di hari Jumat bersih, seumpama menyapu atau apa. Nah, itu saya buat di kegiatannya itu kegiatan baru. Saya buat setelah selesai kegiatan semua, atau saya selip lagi di tengah-tengahnya Pak. Oh, karena itu apa ya? Sedikit ketersinggungan dengan kegiatannya Pak Fuad itu, bikin kegiatan sendiri saja boleh. Bisa jadi 6 kegiatan kan? Nah, 5 itu sesungguhnya masih standar juga. Karena apa?
kegiatan pertama itu kegiatan umum, bukan intinya kegiatan. Nah, diminta oleh peraturan tentang penulisan itu hanya 4, minimal 4. Itu cuma 5. Berarti sebenarnya hanya minimal itu. Kalau 6 kegiatan itu sudah bagus. Apalagi kalau 7. Lebih bagus. Jadi ingat bahwa penilaian itu lebih banyak kegiatan itu lebih tinggi nilainya kita. Yang penting berkualitas. Dan sesuai dengan keinginan untuk penyelesaian gagasan. Kegiatan itu untuk menyelesaikan gagasan. Makanya kalau cuma 5 nilai saja, 5 kegiatan saja kita, itu kadang penguji itu nilai hanya di sekitar standar pengujian, standar nilai pengujian dengan sedikit naik ya. Dia lihat kualitasnya. Tapi kalau 7 dia sudah paham, wah ini bagus ini. Sangat mampu namanya. Berarti kayak kegiatan terakhir saya kan Pak, yang kemarin Bapak koreksi itu melakukan bimbingan. Ya. Terakhir saya mau tambahkan tahapan kegiatan itu kan harus melaporkan ke mentor lagi ya. Kalau tidak perlu di situ. Oh, tidak perlu. Ke mentor tidak usah. Yang penting ada tahapan bimbingannya kita. Apa semua kita lakukan di tahapan bimbingan itu, melakukan bimbingan. Oh ya, berarti tidak perlu melakukan sebelum. Tidak perlu. Oh iya. Kalau begitu kan itu kan masih 5 Pak. Kalau kegiatan saya tambah berarti di ke-6-nya. Yang tadi itu bela negaranya. Tidak apa-apa. Iya. Tidak apa-apa. Melakukan apa di situ? Kalau ini yang ke wilayah kantor. Ya, antara 2 nanti Pak. Kalau bukan itu nanti mungkin buat senam barangkali atau apa dengan orang-orang kantor. Iya. Saya mungkin begini Pak, karena ada 4 orang kan cuma beda-beda kelas. Mungkin saya mau cocokkan dengan mereka punya, kalau memang mereka mau seperti itu, nanti saya cocokkan dengan kegiatannya mereka, jadwalnya mereka. Jadi maksudnya kita bersamaan semua buat, tapi saya mengikuti jadwalnya mereka gitu. Saya sesuaikan. Ya, buat bimbing tiap hari boleh. Untuk menyelesaikan waktu yang diberikan ini kan, tiap hari boleh. 2 kali bimbingan atau 3 kali bimbingan 1 orang boleh. Karena waktunya lama. Kalau tidak salah 10 hari lebih barangkali yang kegiatan inti. Oh iya Pak, iya. Iya. Ya. Kalau 30 hari kerja sama. 26 hari, 24 hari itu. 24 hari kerja. Sekarang cuma 3 hari konsultasi, 3 hari sebelum seminar. Ya. 3 hari itu selain menyusun, juga kan ada bimbingan di situ. Di bimbingan itulah menyusun. Nah, itu 3 hari sebelum seminar akhir. Nah, di antara itu kita mengisinya. Yang menyuluh silakan menyuluh tiap hari, mungkin 2-3 orang 1 hari. Nah, yang membimbing seperti Fuad bisa bimbing barangkali 3 hari 1 orang boleh. Mau 2 kali bimbingan boleh sampai dia jadi. Iya. Ya, begitu. Jangan sampai ada kosongnya. Kalau ada kosong itu banyak sekali waktu yang kosong. Jadi full. Sehingga di narasinya itu pada tanggal sekian saya melakukan bimbingan. Begitu, tanggal sekian saya melakukan bimbingan. Pada tanggal sekian saya melakukan bimbingan. Gitu. Di narasinya. Atau di kop satu kaligus. Dari tanggal sekian sampai tanggal sekian saya melakukan bimbingan. Nah, gitu. Dengan si ini. Yang saya bimbing adalah tentang ini. Gitu. Pada saat bimbingan saya mengaktualisasikan nilai ini. Gitu. Karena yang diaktualisasikan adalah nilai. Itu diceritakan di situ. Walaupun satu cerita tapi merangkum berapa hari pun bisa. Jadi tergambar kita punya kegiatan tiap hari itu begitu. Makanya nanti di laporan mingguan itu yang harus masuk di LMS ya, di Kolabjar. Itu seperti itu. Mau kita buat dalam tabel atau kita sudah narasikan begitu boleh, tidak apa-apa. Yang lebih mudah kita lakukan. Karena kita dituntut untuk laporan mingguan. Sampai di mana kegiatan kita pada 1 minggu pertama, laporkan saja, tidak apa-apa. Sesuai faktanya.
baru diupload. Gimana? Masih ada lagi? Sudah buat? Kenapa? Iya, sudah, Pak. Oke, sudah. Berarti sudah terbayang untuk finalnya. Siapa lagi? Pak Azan? Ini Pak, saya boleh? Boleh, boleh. Nah. Ini Pak, kan kemarin saya angkat isunya belum efektifnya pemilahan jenis sampah medis dan non medis di ruangan IGD dan perawatan PKM Lalundo. Iya. Gagasannya di sini yang saya angkat mengefektifkan pemilahan jenis sampah medis dan non medis dengan cara TMTS atau tepat memilih tempat sampah di ruangan IGD dan perawatan PKM Lalundo. Jadi sasarannya di sini kemarin kan Pak sebenarnya pegawai, karena pegawai kan banyak yang belum paham toh tentang ini pemilahan sampah. Iya. Sedangkan Bapak kasih masukan kemarin untuk kegiatan saya kan lebih ke intinya lebih ke edukasi dengan pegawai, tapi Bapak bilang kemarin kalau di edukasi atau sosialisasi itu ada umpan apa? Ada kayak isi form begitu kan Pak? Iya. Sedangkan kegiatan saya cuma pembuatan stiker saja, pembuatan stiker dengan edukasi ke pegawai Pak. Iya. Cara edukasinya bagaimana? Sudah itu Pak, yang Bapak sarankan kemarin buat poster itu Pak. Cuma kalau buat poster, berarti tujuannya poster itu untuk pegawai paham itu Pak. Ya, kalau stiker itu kan memilahkan antara sampah medis dan non medis. Iya. Posternya itu kira-kira apa perintahnya di situ? Itu maksudnya. Misalnya, buanglah sampah sesuai dengan, kan begitu tuh? Iya, buang sampah sesuai tempatnya. Iya, seperti itu posternya itu. Jadi kasih saja gambar di situ, gambar tong sampah di situ. Kan sederhana. Ya, kan cuma begitu kan model poster toh? Iya Pak, iya Pak. Ya, seperti itu. Taruh dia punya tangan itu, gambar juga tangannya untuk memasukkan sampah di tong sampah itu. Kan begitu tuh? Misalnya, kalau taruh situ di tangan itu jarum suntik atau apa sampah medis. Nah, kalau sampah non medis tentu mungkin hanya plastik-plastik biasa atau kertas biasa. Begitu saja posternya. Tidak sulit amat kan? Tapi harus dipantau. Berarti tidak kalau mungkin tiap hari Ozan bikin poster kan? Tidak tiap hari. Maka harus dipantau seperti siapa tadi ya, si Dewi tadi. Iya, Dewi punya Pak. Nah, jadi mengevaluasinya pantauan itu. Poster berarti itu sebagai perintah kepada mereka. Nah. Berarti ditambahkan di tahapan kegiatannya Pak, dipantau. Boleh tahapan kegiatan, boleh tambah kegiatan untuk memantau. Melakukan pemantauan seperti Bu Dewi tadi itu dia pantau. Oh, dia pantau orang cuci tangan. Kalau Pak Azan, Anda mau memantau orang yang membuang sampah. Iya. Ya, seperti itu. Mirip. Berarti boleh saya masukkan di tahapan kegiatan saja Pak? Silakan. Mau tambah di kegiatan boleh. Lebih bagus tambah banyak kegiatannya kan. Oh iya Pak. Ya, kalau di kegiatan lebih bagus itu. Seperti Dewi punya tadi. Hasil pantauannya baru dievaluasi semua. Tuh? Hasil pantauannya dievaluasi dengan cara ya kan Anda melihat apakah pegawai ini sudah benar melakukan pemilahan sampah itu sesuai dengan tong sampahnya itu atau tidak. Nah, tiap hari dipantau dia. Tiap hari dipantau. Gitu kan? Iya Pak, iya Pak. Jadi kan kita tinggal kita beri penilaian saja. Oh, hari ini sekian orang mau melakukan membuang sampah sesuai dengan petunjuk yang ada. Oh, masih ada satu orang yang belum. Itu saja kita pilah. Jadi hasil evaluasinya OJA nantinya.
Ya. Paham sudah tuh? Siapa? Ya, kalau belum paham tuh Bina belum paham supaya lebih dipertajam lagi. Oh, seperti ini. Gimana, Jan? Paham, Pak, paham. Oke, bisa lanjutkan toh? Ya. Yang jelas itu jangan sampai kosong waktu beberapa hari punya itu dengan kegiatan kita. Jangan kosong. Karena kosong itu jadi pertanyaan. Apa yang kau bikin setelah ini? Kalau hanya membuat stiker tadi, setelah itu apa kau bikin? Nah, tidak ada kan? Kecuali ada kegiatan tambahan, boleh. Silakan, apa kegiatan tambahan? Gitu. Sudah, Jan? Siap, Pak. Oke, siap. Ready. Siapa lagi? Masih ada? Ini sudah ini. Kemarin sudah ya? Saya Pak, ini Oke. kan saya kan pertama ujian hari Selasa Pak. Ya. Yang itu yang perpen yang kemarin kita bilang saya kasih masuk apa saja Pak yang dalamnya? Buat saja latar belakang. Latar belakang. Masukkan latar belakang. Latar belakang itu hanya masalah itu saja. Masalah. Atau data. Oh. Ya. Kalau ada data di puskesmas di mana? Tidak ada saya Pak karena baru jadi kayak pengamatan. Oh iya, hasil pengamatan saja. Oh iya Pak. Nanti sampaikan bahwa kenapa begitu karena masih baru. Teman-teman, Pak Eja, Iya, siap. tidak bubar nongkrong di sini. Iya, Kak, masih. Iya, Kak. Kasiannya. Kasian Jo. Sama kalau Kak Eja, Pak. Kak Dewi cuma kasihan lihat orang, Kak Dewi tidak kasihan juga lihat orang ini. Iya, kasihan. Kan kalau kalian tuh bukan kasihan, menderita. Sangat kasihan. Kalau kalian tuh sangat kasihan sekali. Kalau orang ini ya karena orang masih banyak tidur apa tuh. Kalau Pak Eja dan kawan-kawan nanti saya kirim di grup ini ya. Tidak tidur. Siap, Pak. Mau silakan, Pak. Iya, Pak. Makasih, Pak. Ternyata masih mau pengarahan, Pak. Sudah. Bu Mega. Makasih, Pak. Tidak mungkin dia bisa mengarahkan juga di sini. Iya, Ibu. Saya telepon ya. Nanti Bu Dewi bilang meme kau. Iya, sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu pengampu materi, Pak Muiz dan Ibu Dewi atas waktu Kenapa ya? Masih bisa kau tambah? Boleh, Pak. Kalau Bapak yang tidak. 10 menit saja kalau begitu. Iya, kalau Ibu Dewi biar saja dia pulang ke rumahnya dulu. Iya. Ya sudah diganggu. Paldi. Oke. Tambahkan 10 menit saya. Siapkan 15 menit untuk Bapak Muiz kita. Ya, oke. Sip. Oke. Pak Eja. Siap. Berarti orang belum boleh keluar dari room, begitu? Belum boleh, Kak. Oh, karena menunggu teman Iya, selain menunggu teman juga memang rata-rata tidak ada yang hafal undang-undang. Ya. Oke, dengar ini? Dengar, Pak, dengar. Ya, oke. Masih diberikan waktu kita, masih dibukakan waktu kita 15 menit. Iya, Pak. Ya. Ya, seperti itu ya, ini ya. Iya, Pak. Ya. Latar belakang yang itu. Ya, di latar belakang itu berarti hasil pemantauan. Kenapa hanya pemantauan? Karena saya baru 2 minggu di sana. Gitu ya? Iya, Pak. Ya. Dan itu pun belum pernah ditanyakan sama mentornya. Apa ada persoalan-persoalan itu? Tidak, Pak. Kan ini masih kosong, jadi dia bilang sudah betul itu pengoptimalan dulu karena belum ada juga pasien, Pak, selama saya di sana, Pak. Ya, jadi dia bilang sudah betul itu pengoptimalan pelayanan dulu baru nanti ke pasiennya lagi, bilang begitu. Ya, tapi kan sempat ditanyakan ada masalahnya apa di sana? Masalahnya
Itu Pak karena tidak adanya itu perawat gigi dan dokter giginya di sana. Jadi tuh Oh kayak iya, oke. pasien kayak malas, iya, Iya. lebih Ya karena lebih tidak ada dulu itu petugasnya dipanggil. sehingga malas pasiennya ya. Iya, malah Dengan makanya bahan-bahan kurang lain belum kurang ada ya. kunjungannya poli gigi Pak, iya. Oke, sip. Itu aja nanti alasannya nanti. Iya, Jadi Pak. masukkan itu dalam latar belakang. Setelah latar Oh. belakang, tapi terlebih dahulu kan identitas kita kan. Iya. Identitas jangan lupa itu. Semua harus ada identitas itu. Nama, apa, jabatan, instansi, Iya, Pak. gitu. Nah, setelah itu isi latar belakang itu. Latar belakang satu, kemudian lembaran berikutnya visi misi boleh. Visi misi Donggala dan organisasi. Ya, visi misi Donggala Puskesmas, saja. Donggala. Misi Donggala, ya. Kemudian nilai organisasi. Nilai puskesmas, Pak. Iya. Oh ya. Di latar belakang itu gambarkan kondisi ya, kondisi sekarang, kondisi yang diharapkan ya. Oh ya, Pak. Ya, itu. Yang aneka, Pak, enggak usah. Aneka. Yang di bab 2 itu Aneka enggak usah. Oh. Aneka enggak usah. Jadi kondisi tadi yang diceritakan itu. Belum ada tenaga di sana. Sehingga saya mengangkat isu itu. Ya. Kemudian alat-alat yang digunakan. Oh, yang kayak APKL, USG. Ya, identifikasi kemudian analisis. Metode isu, analisis isu. Ya, identifikasi masalah kemudian analisis isunya sehingga muncul core isunya. Nah, setelah core isu sudah masuk ke sudah. Tabel Dari core rancangan. isu, ya masuk tabel rancangan. Oke, dengan Pak. jadwal ya. Oh, jadwal terakhir Pak ya. Ya, oke. Ini Pak jadwalnya itu bentuknya itu kayak per hari Pak atau per minggu tabelnya itu. Kalau bisa per hari lakukan saja per hari. Tapi kan iya, Pak. Kalau saya karena ini masih rancangan supaya tidak terlalu repot kita per minggu saja. Oh, bisa kecuali, per minggu, Pak. Ya, kecuali yang kita tahu kalau mau konsultasi itu paling 3 hari. Kita kasih waktu 3 hari saja. Oh, konsultasi kan? Dengan mentor itu cuma 3 hari. Oh, selebihnya tahapan-tahapan itu, Pak. Iya. Oh iya. Iya, makasih, Pak. Oke. Masih ada lagi? Kalau untuk saya itu saja dulu, Pak. Iya, oke deh. Iya. Sela. Iya, Pak. Ini kan tadi untuk Syareni. Selanjutnya untuk kami yang mau presentasi nanti apa lengkap seperti yang Bapak jelaskan tadi atau tinggal beberapa item saja, Pak? Disiapkan saja. Kalau itu soal waktu nanti saya bisa kondisikan. Selamanya ini kita kalau sudah ada yang pertama, apalagi kalau cuma visi misi itu sama saja. Biasanya saya sudah arahkan cuma identitas saja disampaikan langsung ke tabel. Ya. Berarti cuma 3 itu saja. Di next nanti. Ya, identitas kalau saya sudah sampaikan di awal sebelum masuk presentasi, biasanya saya sampaikan begini. Isi paparan adalah identitas, kemudian langsung ke tabel dan jadwal. Selesai, itu saja. Bacanya pun tidak usah berbelit-belit bacanya. Di tabel itu bacakan kegiatan, kemudian bacakan tahapannya, tidak usah outputnya. Tidak perlu itu. Bacakan kegiatannya, bacakan tahapannya dengan keterkaitan nilai. Selesai. Tidak usah kolom 6-7-nya. Tidak usah. Apa? Baik, Pak. Terima kasih. Singkat. Ya, oke. Satu lagi, Pak. Oke, pertama silakan. itu saya bilang apa, Pak? Kalau mau presentasi pertama, saya ucapkan terima kasih dulu ke semuanya. Baru saya paparkan. Ya, sebelum saya melakukan presentasi, terlebih dahulu saya sampaikan yang terhormat, gitu kan, Bapak penguji, gitu kan, ya, Bapak mentor, Bapak coach, dan saudara Bapak host, selesai. Lanjut. Oh, langsung pemaparan. Iya. Oh, jadi itu Pak yang pertama itu data diri yang di poin pertama. Iya, data diri. Oh ya Pak. Ya. Jadi data diri dulu baru latar belakang. Itu saya lupa tadi, Pak. Iya. Ya, makasih Pak. Yo, sama-sama. Yang lain? Sudah?
Pak Andri, oke, Pak Andri. Are you ready, Pak Andri? Ini Pak, Ya. di tahap kegiatan itu ada di sini yang kedua. Kegiatan keduaku itu yang melakukan koordinasi petunjuk teknis tentang kegiatan aktualisasi. Di tahap kegiatannya, yang pertama berkoordinasi dengan pemegang program lansia, yang kedua berdiskusi mengenai program lansia, yang ketiga berdiskusi mengenai rencana aktualisasi. Bisa begitu Pak, atau digabungkan saja nih yang dua dengan yang tiga? Bisa, tidak apa-apa. Karena kan mungkin waktunya tidak sama. Habis bisa ini dipisahkan? lagi. Iya, bisa dipisah karena waktunya mungkin tidak sama. Kecuali satu waktu dia, tidak apa-apa. Atau satu kelompok itu, iya. Oke. Sudah? Oke. Ya. Nah, apa lagi tadi satu ya? Tentang apa ya? Itu lembaran persetujuan yang ditanda tangan penguji, tidak usah dikasih masuk. Simpan saja dulu. Yang hanya ditanda tangan oleh coach dan mentor saja dulu yang masuk. Ya. Masih ada yang butuh penjelasan lagi? Ya, Pak, saya lagi, Pak. Ya, silakan. Kemarin kan kami sempat terima materi tadi malam. Jadi kalau untuk Pak Arhan katanya cuma di-upload itu Lapjar saja untuk tugas kami ini rencana. Jadi tidak kirim file ini, maksudnya tidak kirim yang ini Pak, yang berkasnya yang langsung. Jadi kalau untuk Bapak bagaimana? Kami printkan juga Pak. Kalau saya tidak usah, tidak apa-apa. Nanti kalau sudah hasil perbaikan saja. Oh iya, baik. Iya, tidak usah, tidak apa-apa. Kan sama saja toh. Iya. Sama saja, cuma bikin repot-repot saja. Tidak usah saya. Oh iya, makasih Pak. Ya, sudah 3 kelas ini saya bingung begini, tidak ada ya kirim, tidak apa-apa. Kan yang koreksikan yang penting pada saat kita tampil nanti siapa itu pulpen dengan kertas itu sebagai catatan kita untuk perbaikan. Karena begitu selesai seminar, siapapun selesai seminar langsung perbaiki saja. Baru hasil perbaikannya itu kirim ke host. Host yang sampaikan ke penguji. Penguji akan ACC nanti ya. Sudah bisa kita tetapkan itu bahwa itu sudah kita punya rancangan. Oke? Itu juga Pak, soal tanda tangannya Bapak. Di-scan juga Pak, tanda tangannya Bapak. Silakan, saya sudah kirim kemarin Pak. Iya, oh itu saja Iya. Pak. Jadi enggak usah Iya. ketemu minta tanda tangan. Tidak usah. Kan sudah ada di situ kan bagus di-scan gitu kan. Oh iya Pak. Ya, kalaupun misalnya mau bawa apa ada di kantor tidak apa-apa. Iya Jauh Pak, dari karena ketua ini nih. Pak Arhan tidak minta printnya, jadi kayaknya di-scan saja. Scan saja tidak apa-apa. Ya, Nanti makasih Pak. sampaikan dia kalau dia tanya tuh. Oh dia bermain pasti dia bilang itu. Oh Pak Muis dia kunjungi satu-satu ini orang. Gitu dia. Pak Fuad dia itu ahli komputer juga dia ya. Pak Fuad ya. Si Arhan itu ya. Walaupun dia sarjana dari STPDN, dia itu ahli komputer. Iya Pak, begitu informasinya saya dengar. Iya. Makanya ada beberapa istilahnya bukan juga senjata anunya sedikit disimpan. Ya. Okay. Itu kan ada pembuatan diagram. Diagram itu kan hasilnya outputnya cuma diagram dalam bentuk kertas. Bisa jadi mungkin nanti dia suruh, kenapa tidak kau bikin tutorialnya di YouTube? Ya. Seperti itu, mungkin seperti itu. Tapi nanti ya, kalau memang dia tidak minta, nanti akan saya. Ya. Apa saja masukan yang berarti buat kita, ada saja, tidak apa-apa. Iya Pak, siap. Iya, sesuai keinginannya kan. Saya penguji. Kalaupun ada dia koreksi, masukkan saja. Kan perbaikan saja. Iya Pak, siap. Ya, oke deh. Masih ada lagi yang lain? Pak, izin bertanya. Oke, silakan. Siapa, Nita? Untuk daftar pustaka, Pak.
Ya Pak. Daftar Maaf pakai pustaka HP Pak biasanya karena tidak. mati lampu di sini. Ya, daftar pustaka biasa dituntut, biasa juga tidak. Tapi sebaiknya kita siapkan. Toh? Ya, sumber-sumbernya Oh itu. iya Pak. Iya. Makasih. Daftar isi jangan lupa ya. Ya Pak. Oke. Masih ada yang lain? Lampiran Pak ada. Lampiran belum ada lampiran. Nanti di apa namanya? Nanti di laporan. Kalau laporan itu semua bukti harus dilampirkan. Ya. Ya. Nah, kemudian satu lagi. Kegiatan inti kita itu bukan videonya ya. Nanti pada saat seminar laporan itu nanti minta diputar boleh. Barangkali durasi hanya 1-2 menit begitu tidak apa-apa. Dan itu menambah nilai kita. Artinya kalaupun penguji kasih nilai, kalau tadinya misalnya cuma 85, bisa saja dikasih 90 karena kita ada bukti hidup video. Ya. Kalau setiap kegiatannya Pak boleh? Boleh juga. Cuma kan durasinya lama kan. Bisa dipercepat Pak editannya. Ibu Karu ada yang ditanya? Sementara tidak Pak Fuad. Oke. Ya. Putus-putus Pak, tidak kedengaran apa yang Bapak bilang. Iya, putus-putus memang. Kurang bagus jaringannya ya. Ya, saya kira sudah cukup ya. Ya Pak, nanti kalau Oke, ada pertanyaan nanti ditanya langsung saja. Boleh, boleh. Boleh di grup. Sementara kami edit-edit ini. Oke, silakan. Oke. Sudah selesai juga dibalas. Ya, Pak Muis masih mau menambah waktu lagi Pak Muis? Tidak leh. Marah nanti peserta lain dia bilang, ih gara-gara Pak Muis ini jadi langsung kita. Sudah, stop sudah. Sudah cukup ya. Oke, terima kasih banyak semuanya ya sudah menyita waktu Anda semua ya. Iya. Siap. Oke deh, ya. Siap, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya. Stop record.